Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Hukum Islam kelas B, ingin membahas tentang cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Siti Mariam. Yang kedua, Afiana Asnarani. Yang ketiga, Raihan Fasa. Yang keempat, Sadam Alfarizi. Dan yang kelima, Nurul Amalia Putri. Bab 1. Latar belakang. Gugat cerai atau dalam bahasa Arab yakni hulu adalah boleh atau mubah. Istri boleh saja mengajukan gugat cerai atau hulu manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetapi hidup bersama suaminya, baik karena sifat buruk suaminya. Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya gugat cerai. Salah satu kekerasan dalam rumah tangga. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup, dan baik yang bersifat menyerang ataupun yang bersifat bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Cerai gugat akibat kekerasan sudah diatur dalam syariat Islam hingga hukum Indonesia. Dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan dalam firman-Nya Quran surat An-Nisa ayat 34-35. Sedangkan dalam hukum Indonesia diatur dalam UU nomor 23 tahun 2004. Rumusan masalah. Apa pengertian gugat cerai? Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga? Apa pengertian kekerasan dalam rumah tangga? Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Apa saja yang memperbolehkan para istri untuk melakukan gugat cerai? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara terkait cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, untuk mengetahui pandangan Al-Quran dan hadis mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan cerai gugat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga pada putusan perkara nomor 214 tahun 2016 di Pengadilan Agama. Keempat, untuk mengetahui analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang kelima, agar dapat mengetahui bagaimana seharusnya pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian disebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Bab 2. Pembahasan. Pengertian gugat cerai dan kekerasan dalam rumah tangga. Cerai gugat ialah pemutusan perkawinan dengan putusan pengadilan atau gugatan pihak istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam. Dasar dari bolehnya gugat cerai dalam Islam terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Dalam hukum Indonesia, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga dengan arti setiap perbuatan terdapat seseorang, terutama wanita yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, maksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Di sini ada 6 faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, masalah ekonomi. Yang kedua, adanya peran yang bias gender dan budaya patriarki. Yang ketiga, perbedaan prinsip dan persepsi antara suami dan istri. Yang keempat, tekanan yang mengakibatkan stres dan frustasi. Yang kelima, faktor lingkungan sosial. Dan yang terakhir, lemahnya penanganan dari aparat penegak hukum. Masih dalam bab 2, pembahasan istri diperbolehkan gugat cerai. Imam Ibnu Qudamah dalam kaidahnya mengatakan, kesimpulan masalah ini bahwa seorang istri yang apabila membenci suaminya karena akhlaknya, atau karena fisiknya, atau karena agamanya, atau karena usia yang sudah tua, ataupun karena dia lemah, dan alasan yang semisalnya, sementara itu dia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah dalam mentaati sang suami, maka boleh baginya untuk meminta hulu atau gugat cerai kepada suaminya dengan memberikan biaya atau ganti untuk melepaskan dirinya.
Berikut beberapa contoh syarat wanita memperbolehkan melakukan gugat cerai. Yang pertama yaitu apabila sang suami sangat nampak membenci istrinya, akan tetapi sang suami sengaja tidak ingin menceraikan sang istri agar sang istri menjadi seperti istri yang tergantung. Yang kedua yaitu apabila sang istri membenci sang suami tapi bukan karena akhlaknya yang buruk dan juga bukan karena agama suami yang buruk, akan tetapi sang istri tidak bisa mencintai sang suami karena kekurangan pada jasadnya seperti halnya cacat atau buruknya suami. Yang ketiga yaitu agama sang suami yang terlalu buruk, seperti sang suami yang terlalu sering melakukan dosa-dosa seperti minum khamar, berjudi, berzina, atau sering meninggalkan sholat, suka mendengarkan musik, dan lain-lain. Bab 3. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan nomor perkara 214/PDT tahun 2016 Pengadilan Agama adalah penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim dan digunakan pada peradilan agama dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Misalnya, penerapan pasal 5 huruf B nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa tergugat benar-benar melakukan berbagai tindak kekerasan sebagaimana disebutkan putusan tersebut di atas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.